Sayang abang pakai kain, tapi sayang abang nggak sembayang. Abang boleh ngalahin yang lain, tapi di sini bergerak dikit nyawa abang bisa melayang. Kalau dengar bahasa Ustadz nih di pengajian, ilmu mah jangan kudu banyak-banyak baru ngasih orang satu ain aja. Kalau kita punya kasih, jaga diri dengan akhlak, terus dengan itikat yang baik. Ketika akhlaknya sudah baik masih diganggu, baru dengan bela diri bang. Karena ini sudah membudaya, itu dianggap mewakili dari misalnya gini, gedung baru gunting pita kan. Iya. Oh pakai palang pintu aja lebih komunikatif. Nih kampung-kampung Betawi ada budaya dan tradisinya. Kalau emang abang udah niat datang kemari, nih rubuhin dulu palang pintunya. Kelapa busuk. Ada manfaatnya. Buat nyambit bini kita kalau pergi kemana-mana nggak bilang melakinya. Jadi jangan cuman KTP-nya doang Islam tapi nggak bisa ngaji. Dengan dia bisa ngaji, dia bisa ngajarkan anaknya, istrinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Si Pitung di Rawabelong, makamnya, kuburannya. Jangan-jangan ini titisan atau apa ini keturunan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Junet? Alhamdulillah. Bang Bahtiar ini bisa dibilang Bang Bahtiar si Pitung. Nah, orang bilang Bang Bahtiar Pitung karena kebetulan saya punya sanggar si Pitung. Sanggar si Pitung. Iya, jadi dikait-kaitin Bahtiar Pitung aja Pitung di sini. Orang Betawi kan demennya begitu. Nyambung-nyambung, nyingkat-nyingkat. Ya. Iya. Ceritain Bang. Punya sanggar kan ya? Iya. Jadi namanya kebetulan Sanggar Si Pitung di Rawabelong tempatnya. Rawabelong Palmerah. Ya, dia masuknya wilayahnya Sukabumi Utara, kelurahannya kecamatannya Kebonjeruk. Kebonjeruk di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Apaan aja tuh Bang sanggarnya Bang? Iya. Jadi Sanggar Si Pitung itu berdiri tanggal 5 Mei 1995. Bentar lagi ulang tahun. Nah, maka dari itu. 95 udah 15 tahun. Wow, lebih. 20. Lebih. 20 tahun. Iya, jadi udah berapa regenerasi gitu kita. Ya tujuan kita cuma sederhana aja. Saya ingin kalau dengar bahasa Ustadz nih di pengajian, ilmu mah jangan kudu banyak-banyak baru ngasih orang satu ain aja. Kalau kita punya kasih. Tuh. Satu ain banyak Bang itu ayatnya. Iya, katakan begitu ya, walaupun sedikit kita kasih yang manfaat. Maka dari itu saya dirikan Sanggar Si Pitung dengan harapan anak Betawi khususnya, orang Jakarta pada umumnya dia mau belajar tentang seni budaya Betawi tanpa ada harus dipungut biaya. Nah itu yang jarang dengar saya Bang. Iya, jadi yang tanpa bayar ini jarang dengar. Iya, jadi kita ikhlas saja konsepnya Redo. Ngambil konsep ikhlasnya dari pejuang pahlawan rakyat Betawi yang namanya Si Pitung. Si Pitung pejuang ya. Pejuang. Dia pahlawan bagi rakyat Betawi. Dia kalau udah berjuang nggak ada embel-embel tuh. Misalnya kalau dia nolongin orang, ntar jangan lupa ya, lu kasih gua upeti, kagak ada. Nggak ada. Dia ikhlas, dia redo. Si Pitung sebagai simbol perlawanan ketidakadilan, sebagai simbol rakyat yang tertindas dia lawan. Tuh Pitung. Bang, ikhlas. itu kan si Pitung di Rawabelong, makamnya, kuburannya. Jangan-jangan ini titisan atau apa ini keturunan. Jadi menerjemahkan si Pitung itu dari segi kemampuan. Misalnya Bang Junet juga bisa. Kita bilang Bang Junet di Pitung, cuman bidang aktivis dia. Intelektual muda. Saya di bidang seninya Pitungnya. Karena ada semangat di situ, Giro memperjuangkan itu. Gitu Bang. Makanya sanggar terinspirasi dengan nama Si Pitung. Si Pitung. Jadi saya coba ngambil konsep ikhlasnya. Saya ikhlas mendirikan Sanggar Si Pitung. Dia ikhlas berjuang tanpa pamrih. Saya juga ikhlas orang yang mau belajar di Sanggar Si Pitung tidak dipungut biaya. Nah begini Bang, cerita Sanggar Si Pitung ini pasti punya palang pintu, punya silat, punya ondel-ondel, mungkin samra, gambang, banyak itu Bang ya, punya ya. Nah, soal kita mau ngomongin soal palang pintu ini. Jadi banyak bener Bang palang pintu ini di Jakarta banyak bener. Cuma ada juga yang salah kaprah ya. Nah, mungkin Bang Bahtiar nih bisa ngelurusin atau apa ya?
menyampaikan buat sanggar-sanggar yang lain tentang palang pintu dan bisa ceritain Bang gimana Bang? Iya. Jadi di Sanggar Si Pitung itu berangkatnya dari awal kita coba melanjutkan warisan orang tua kita dulu kegiatannya. Diawali dengan mengaji, baru main pukulan. Ya betul itu Iya mengaji kan? dan main pukulan. Iya, filternya ngaji. Ya kan gitu. Fisiknya pukulan. Jaga diri dengan akhlak, terus dengan itikat yang baik. Ketika akhlaknya sudah baik masih diganggu, baru dengan bela diri Bang. Bela diri. Iya, jaga diri dan bela diri. Nah terus di Sanggar juga kita kembangin ada pelatihan palang pintu, ada juga lenong, ada juga tarian Betawi, termasuk yang abang bilang ada ondel-ondel, ada set rumah Betawi, bahkan kuliner Betawi. Kebenaran bini jago bikin bir pletok. Bir pletok, wah itu Nasi minuman uduknya enak. buat para silat itu. Iya, ayam kampung yang dikuningin tuh, sayur kuning. Sayur kuning. Nah, gitu. Kita balik ke ini Bang, masalah palang pintu. Palang pintu. Memang perkembangan sekarang luar biasa tuh Bang. Tapi memang secara kualitas ini agak merosot karena dia sedikit tidak mengikuti kaidah-kaidah yang kepatutannya harus diikuti, karena itu ada acara adat budaya Betawi yang menjelang pengantin ketika akad nikah menggunakan palang pintu. Menggunakan palang pintu. Jadi orang bilang sakral lah katanya. Nah iya Bang, ini di lapangan itu kadang-kadang aduh keluar jalur itu. Iya, kadang ada yang bahasanya begini Bang, lu palang pintu bisa tahu belajar dari mana? Jadi bukannya nutur lagi dia gurunya Mbak Google. Belajar sendiri. Nah. Mbak YouTube mestinya kan kalau sekarang yang lagi rame nasab nasib apa itu mesti ada runtutannya. Iya. Kan gitu ya, belajar dari mana sehingga ada satu kepahaman yang sama ketika orang nanya petasan apa sih artinya? Oh petasan cuma buat meriahin aja jedar-jedor, padahal bukan begitu maknanya. Petasan dulu nih sebelum ada handphone, ada telepon, ada fax atau pager zaman dulu, itu rumah orang Betawi jauh-jauh karena dia cukup dengan bunyi petasan aja sebagai alat komunikasi dan informasi. Ngumumin ya Bang. Ngumumin ada petasan nih. Bunyinya subuh antara dua itu orang mau berangkat haji apa nyunatin. Nyunatin bisa. Bunyinya siang itu biasanya calon besan datang. Iya, saut-sautan bunyi. Nah bunyinya malam, kita kan dulu orang Betawi bikin 2 hari, malam angkat. Malam angkat. Petasan di Pelangpang ketika dia bikin baca maulid selamatan ya Nabi salam alaika. Petasan. Nah itu menandain jadi sebagai alat komunikasi dan informasi. Dan konteks sekarang apa? Lebih kepada pelengkap. Orang Betawi dulu emang tidak lepas dari petasan. Iya. Jadi di palang pintu kita akan mengenal yang namanya perkusi. Rebana ketimpring. Nah, rebana. Iya, jadi kalau ngarak pengantin itu pakai rebana ketimpring yang alatnya 3. Pemainnya paling banyak 6 orang. Dia ada istilah tanya dan jawab. Alatnya diistilahkan 4, 5, dan 6. Pukulan 4, 5, 6. Itu rebana ketimpring. Rebana ketimpring. Sama pantunnya Bang, bukan? Iya. Kalau selain itu di palang pintu kita juga mengenal sastra lisan. Itu yang namanya pantun. Menyapa dengan santun. Jadi nggak asal goblek kita ngomong pantun yang nggak nyambung kan gitu juga. Pantun ada yang pantun ngatain orang Bang. Ya, kadang-kadang kasihan juga itu di kawan. Iya, yang tidak mengedukasi. Padahal di situ pantun menyapa dengan santun. Jadi sampaikanlah itu apa maksud dan tujuannya dengan kemasan pantun yang baik. Iya. Tuh, perkusi rebana ketimpring harus ada, pantun sastra lisannya. Yang kemudian kita juga harus di situ mengenal silat bela diri Betawi. Silat. Iya, di dalam palang pintu. Karena katanya di Betawi itu hampir 100 lebih aliran silat Betawi. Aliran? Iya. Berarti jenisnya? Misalnya di tempat Abang Beksi misalnya kan gitu. Tar ada di sana Seliwa. Tar ada di sana Cipete Troktok. Di Tebet ada Bandul, daerah Tenabang ada Sabeni sama Rahmat, daerah Roblong dan sekitarnya ada Cingkrik. Ada lagi Cingkrik lain lagi nih, macam-macam tuh. Iya, ada di Joglo ada Skojor dan Gamblong. Iya. Nah dulu
orang lebih mengenal figur nama yang ngajarin. Seperti yang ente bilang tuh cingkrik Kong Goning ya, Iya, Kong gitu. Goning. Kong Sinan ya. Iya. Begitu juga bisi Kong Hasbullah, Kong Nur atau Kong Simin. Gitu. Lebih dikenal figur namanya. Dulu orang nggak terlalu mikirin ya gue mau belajar aliran silat enggak. Nah, silat itu dipakai di palang pintu. Di palang pintu. Iya, jadi tadi pertama kita mengenal perkusinya rebana ketimpring. Terus kita Pantunnya. mengenal sastra lisannya, pantun, literasi Betawi. Terus kita mengenal bela diri Betawi, salah satunya cingkrik yang kebetulan dipakai di Rawabelong. Belum. Kita mengenal juga lagu-lagu ngaji, Ustadz lebih paham, Bang Junet. Kalau itunya tuh ngajinya, sikenya, Iya, itu kan ada bayati soba nahwa, tapi Betawi pilihnya lagu sika, tapi dibilangnya sike. iya. Iya buat yalil lagu sike. Itu Syairnya kadang-kadang udah hilang juga, itu nggak dipakai. harus. Ada palang pintu yang nggak pakai itu. Iya, karena ketidakpahaman dia dan ketidaktahuan dia, mungkin dengan belajarnya dengan Mbah Google dan kagak mau nanya. Nggak mau nanya. Iya. Nah, jadi ada rebana ketimpringnya. Ada apa tadi lagi? Ada silatnya, ada pantunnya, ada lagu sikanya, ada busana Betawi. Oh, iya, terakhir harus pakai busana Betawi. Iya, misalnya tukang rebana ketimpring dia pakai sadaria boleh. Iya. Sadaria baju koko putih kecenderungan dia, celana kain kotak-kotak, peci hitam polos, celananya batik, sendalnya terompah. Terompak. Tapi kalau mau dikerenin dikit celananya warna gelap hitam, bahan bawahnya harus sepatu. Kalau bahan sepatu ya. Iya. Temennya ya. Kalau mau dibikin keren gitu ya. Nah, terus Yang silatnya tetap pakai baju pangsi. baju pangsi. Nah, kecenderungan baju pangsi Betawi memang dulu kan warnanya agak gelap hitam, itu warna kebanggaan orang Betawi. Ya. Pertama banyak manfaatnya ketika dulu dia belajar diam-diam di Raja sama Marsose, kompeni Belanda, dia sempat ngumpet aja jadi nggak ketahuan. Oh, bajunya hitam. Iya, karena kan dulu gelap, belajarnya pakai obor apa pakai pelita, lampu colen namanya kan gitu. Patromak. Nah, kayak gitulah kira-kira, makanya digirang, dia bangga karena warna hitam tuh gagah. Terus warna merah itu lebih melambangkan gua nih siap tempur, berani. Kalau pakai golok itu Bang, tambahan atau memang kewajiban itu pakai golok? Emang ada keharusan karena pesilat Betawi atau main pukulan Betawi itu punya senjata khasnya yang namanya golok. Golok. Iya, kalau di Madura kan celurit, iya kan? Kalau di Dayak apa namanya tuh? Iya, Kelewang. gitu kayak kira. Ada apa sih kalau di Sunda tuh? Sangkuriang, pesangkur ya. Iya gitu kayak gitu dah gitu. Di Betawi harus mempertahankan itu karena itu bagian dari budaya Betawi kan. Nah, silat udah rapi, kita di palang pintu juga harus ada itu satu pasang kembang kelape. Kembang kelape yang dipegang ya. Iya, kiri kanan. Kiri kanan. Iya, kadang-kadang ada yang ditaruhin duit buat ngeramein. Tapi sebenarnya pada prinsipnya maknanya mudah-mudahan pasangan pengantin seperti pohon kelape. Kagak ada yang kebuang. Daunnya buat kulit ketupat, lidinya buat sapu. Airnya katanya orang bunting pada berebut biar anaknya Minum air kelapa. Cakep. Air kelapa. jadi boto anaknya keluar. Ampe kelapa busuknya ada manfaatnya nih Bang Junet. Banyak yang nggak tahu. Kelapa busuk Kelapa busuk. ada manfaatnya. Buat nyambit bini kita kalau pergi kemana-mana nggak bilang melakinya. Harapannya Kelapa gitu. busuk. Jadi Nah, Bang, di palang pintu tadi itu 1 2 3 4 5 6 syarat ya yang harus ada. harus. Jadi kalau yang namanya palang pintu harus ada rebananya, rebana ketimpring. Terus sekarang orang kan maunya hadro marawi, silakan aja, harus ada rebana. Yang kedua harus ada tukang pantunnya. Ya. Nah, kadang-kadang nih pantunnya nggak nyambung, Bang. Gimana tuh? Ya, itu yang perlu dirapiin. Maksudnya jangan asal goblek, jangan asal mengharap lucu, tapi tidak mengedukasi. Ntar agak maaf ya, sensitif, agak keporno-pornoan, jorok atau apa. Ini yang perlu dibenahi. Kalau saya malah terinspirasi kalau dulu para wali menyebarkan Islam dengan wayangnya,
Kan ada Iya, tuh wayang. mensiarkan agama Islam dengan wayang. Kenapa kita tidak menyebarkan atau mensiarkan Islam dengan konsep palang pintu? Kan keren. Oh iya ya. Iya. Misalnya pantunnya seperti gini. Coba Bang, contohin Bang. Iya. Sayang-sayang abang pakai kain, tapi sayang abang nggak sembayang. Abang boleh ngalahin yang lain, tapi di sini bergerak dikit nyawa abang bisa melayang. Tuh kan gitu. Nah, Bang, soal pantun bisa kita kupas tuntas lagi nih sebenarnya. Ya, saya pernah ke Melayu, Bang ya. Kok kalau di Melayu itu pantun yang ada gurin drumnya itu nggak pakai cakep. Di Betawi pakai cakep kan itu tambahan atau gimana? Iya, itu kan tren sekarang. Sama aja kayak abang ngomong batik. Kenapa Kak kita terjebak dengan ornamen ondel-ondel? Sejak kapan mak kita pakai batik ondel-ondel? Nggak ada Bang. Iya, enggak. Baru-baru kemarin-kemarin aja dikulik-kulik bagaimana nih, karena kan perdanya bunyinya begitu, pergubnya bunyinya begitu. Iya. Tentang ikon Betawi. Jadi pantun kita nggak salah kan ya pakai cakep gitu, nggak salah kan? Ya nggak salah, itu kan penyemangat aja. Penyemangat. Jadi merespon apa yang dibilang cakep. Bahkan bahasa bercandanya begini, Bang Junet kalau mau cakep nggak usah operasi, cukup pantun aja. Jalan-jalan ke pasar Minggu dibilang cakep. Gitu. Jadi itu hanya tambahan Bang ya. Iya. Tapi kalau di palang pintu nggak ada yang bilang cakep karena pantunnya dia berdua aja gitu kan. Iya, karena dia kan tektokan. Tektokan. Iya. Jadi itu tadi ada. Nah kalau pantun itu sebenarnya ada maksud ke calon pengantin nggak Bang? Kan ini palang pintu buat pengantin. Iya. Kan pada prinsipnya dasarnya memang tujuannya untuk prosesi akad nikah. Akad nikah. Tapi ada juga yang memakai setelah nikah. Contohnya di gedung. Oh iya. Acara di gedung Udah selesai nikahnya. udah selesai nikahnya. Tapi kenapa harus ada juga palang pintunya? Dia pengen nunjukin juga bahwa gue punya adat loh, tradisi. Iya. Seperti ini nih palang pintu. Kan gitu. Makanya teman-teman ini yang mungkin belajar tidak ada gurunya, mungkin belajar tidak mau bertanya, harus benar-benar belajar. Sehingga dia juga dikemas dengan baik, bisa tampil juga nanti di gedung, bisa juga menyambut Bapak Gubernur karena memang pejabat sudah layak. Ya. Iya, Orang-orang yang pejabat-pejabat. layak ya. Iya, karena Kadang-kadang Bang palang pintu itu bukan orang Betawi pakai buat hajatan dia Bang. Misalnya di peresmian gedung pabriknya, kantornya pakai palang pintu tuh Bang. karena ini sudah membudaya, itu dianggap mewakili dari misalnya gini, gedung baru gunting pita kan. Iya. Oh, pakai palang pintu aja lebih komunikatif. Dia akan bersaut-sautan sesuai tematik. Oh, dalam rangka apa nih peresmian gedung ini? Oh, boleh aja mau resmiin gedung. Nih kampung-kampung Betawi ada budaya dan tradisinya. Kalau emang abang udah niat datang kemari, nih rubuhin dulu palang pintunya. Gitu. Jadi boleh aja Bang ya. Boleh aja. Yang penting di situ adat Betawi kelihatan. Nggak hilang. Nggak hilang. Contohnya waktu pergantian Kapolda pakai palang pintu, pergantian Jaksa Tinggi pakai palang pintu, penerimaan mahasiswa baru pakai palang pintu. Nah di sini kita prosesi iya, itu Bang ya. iya di situ saya lihat gini, wah kalau gitu orang palang pintu harus cerdas. Ketika misalnya penerimaan mahasiswa baru, dia ngomong bahasa mahasiswa dong. Iya dong. Bahwasannya ketika misalnya Peresmian kantor, pergantian Jaksa Tinggi, paling tidak pasal-pasal dia hafal dikit. Begitu Pak Juna. Jadi palang pintu itu harus nyambung dengan keadaan setempat Bang ya. Betul, Kalau dia kontekstual. Iya, jadi kalau dia ngomongin masih dapur-dapur aja akhirnya tidak berkembang. Tidak berkembang. Nanti yang mau make kok nggak nyambung nih. Gitu. Memang jadi palang pintu juga maksudnya ke situ Bang ya. Betul. Jadi tadi busananya pun kita perkenalkan dari yang tukang kembang kelapa atau tukang rebana ketimbring pakai pakaian sadaria, terus apa silatnya juga harus pakaian pangsi Betawi, karena kalau pangsi Betawi beda dengan pangsi perguruan silat. Bedanya apa lagi nih Bang? Iya, kalau Cirinya apa? perguruan Ini silat. baju yang Abang pakai nih, baju pangsi nah. Ya, ini kan kecenderungan warnanya polos. Begitu saya mau pakein jadi pakaian perguruan silat, saya kasih list di sininya hitam. Di tangan, lengan tangan. Iya. Terus di belakangnya ada mereknya, perguruan ini.
Nah kalau kecenderungan untuk pakaian budaya nggak usah pakai merek. Jangan takut tidak dikenal, tidak usah ada promosi di sini. Karena dengan sendirinya ketika audiens tertarik dia akan nyamperin dari mana nih bang kumpulan. Nah gitu. Iya, jadi saya kepengen tampilnya palang pintu jangan seperti tampilnya topeng monyet. Lah, apa bedanya bang? Kita dihibur dengan topeng monyet. Ngelihat monyetnya? Lucu. Iya. Tapi pernahkah kita pernah nanya, bang ada kartu namanya nggak? Nggak pernah. Sebatas itu aja hiburan selesai. Nah ini yang saya kepengen, palang pintu jangan seperti itu tampilannya. Ketika tampil udah selesai, orang nggak mau tahu, menau. Tapi yang kita pengen rembetan nih bang sayapnya. Begitu tampil, pluk, datang orang, bang dari mana nih kumpulannya? Boleh dong bang minta nomornya. Nah itu yang kita mau. Terkesan dia. Nah itu jangan tampil asal tampil. Nah ini PR buat kita selaku pelaku seni apapun bidangnya di seni Betawi. Ayo sama-sama kita mengembangkan, melestarikan, mengangkat harkat martabat orang Betawi melalui pertunjukan seni budaya Betawi. Iya dijaga itu sama-sama. Ini kepatutannya begini, kepatutannya begini. Dan untuk melestarikan atau mengembangkan seni budaya Betawi tidak harus jadi pelaku seni Bang Junet. Misalnya Bang Junet, gua mau jadi pelaku seni jadi pemain lenong, enggak harus. Bang Junet di rumahnya ketika dia sarapan dengan sarapan menu kuliner Betawi itu udah mempertahankan. Sarapan nasi uduk gitu ya. Nah, iya ngomongnya Betawi, orang mau ngomong apa kayak dia ngomongnya Betawi. Itu udah ini. Oh tiba-tiba rezekinya miliaran. Gue bikin rumah kebaya. Ya rumah bang, joglo. ngomong palang pintu bang. Sejauh mana nih bang perkembangan di Jakarta? Ini pihak pemerintah ngebantu nggak bang? Saya belum pernah dengar tuh ada misalnya festival palang pintu atau pagelaran kolosal palang pintu atau gimana tuh bang? Pernah ada nggak bang? Ada, itu yang digagas oleh saudara-saudara kita di Kemang. Festival palang pintu Kemang. Cuman tapi udah nggak ada ya? Kelanjutannya mau kemana? Nah itu yang kagak ada. Nggak ada ya? Apa cuman dapat piala doang terus ini paling kagak begini. Bagi yang pemenang 3 besar nanti dapat kesempatan ketika acara gubernur. Gubernur atau diutus ke luar daerah. Nah begitu nih yang belum ada. Tapi udah ada bang rutin itu? Iya kalau lombanya iya. Jadi di lokal-lokalan juga ada. Tapi itu tadi mau kemanain gitu. Kalau bola tendang kan jelas tuh besok lu ngadu tampil di sana gitu. Iya. Begitu. Jadi, bang. Nah itu kan kalau yang di Kemang itu bukan pemerintah bang ya? Itu organisasi Betawi aja. Tapi didukung sekarang sama Dinas Kebudayaan. Iya, jadi cuman agenda rutin ya. Iya, cuma kelanjutannya dari menang mau kemana ini ya. Itu yang belum. Malah saya ada begini Bang Junet, nanti Bang Junet tinggal lanjutin lagi. Saya kepengen adanya regenerasi di palang pintu tapinya di tingkat pelajar. Sekolahan. Itu. Jadi bagaimana? Ekstrakurikuler. Pertama masuk ekstrakurikuler, kedua kita lombakan di tingkat provinsi. Lah, sekolahan banyak banget bang. Lah, kan kita ambil 5 besar kayak festival teater bang. Itu nanti. Itu sedekah. Artinya harus ada sanggar-sanggar di sekolah dulu dong dibentuk. Ya, itu kan ada eskulnya. Nanti eskulnya bang di sekolah kebanyakan main taekwondo. Maka dari itu nanti bayangan saya nih, misalnya Jakarta Pusat diambil 5 grup terbaik selatan, timur, utara. Setelah udah mendapat pendidikan itu tadi eskul ya. Ya. Nah, itu rutin di setiap tahun. Siapa pemenangnya nanti di tingkat pelajar dan generasi palang pintu yang cerdas mengedukasi akan tumbuh berkembang. Jadi kita nggak bingung lagi, bang kok palang pintu nih ada yang begitu sih, ada yang begini. Terkadang nyarinya susah juga. Pernah nelpon palang pintu bang, udah bubar palang pintu kita, udah nggak lengkap. Karena emang begini, lemahnya di kita itu latihan melulu, perangnya kagak. Latihan doang nggak tampil. Nah itu maksudnya. Kita kan sampai sekarang
Bang nggak punya gedung kesenian, coba Abang tunjukin ke saya. Nggak ada gedung kesenian Jakarta. Iya. Bukan gedung kesenian Betawi. Nah, bagaimana Betawi mau tampil lenongnya, topeng Betawi, samrah, tonil, wayang golek, Nggak ada bang, wayang tempatnya orang. nggak ada sampai hari gini, nggak ada. Kenapa saudara kita punya di tanah kita? Misalnya, Dulu pemimpinnya bukan orang Betawi bang, makanya bukan itu. ada sanggar apa tadi Miss Cici, Nah. punya Sunda. Ya Sunda ada di Cempaka Putih. Iya, gedung mewah banget bang. Ngejedoknya di tanah Betawi. Gedoknya di tanah Betawi. Ada wayang orang Barata Wayang orang Barata. di Senen. Itu kan orang buat apa namanya itu orang Jawa. Tampil. Tampil. Dia nonton enak, ruangannya full AC, hujan nggak kehujanan, kan gitu kayak di Iya. bioskop. Giliran kita lenong mau nonton lenong bolot, tunggu hajatan. Nunggu hajatan doang. Begitu ada hajatan lagi sedang-sedang enak nonton, hujan bubar. Bang, ini kita ngomong palang pintu tadi ada syaratnya silat ya. Iya, Nah, jadi bang, coba contohin bang. Nih kebetulan nih ini pembelajaran ya buat para palang pintu yang ada di Jakarta nih Jabotabek. Nah, kalau silatnya tadi kata abang bilang silat yang bener. ya artinya gini, silat yang benar Apa itu. bisa abang tampilin gitu? Ya, sebentar sebelum saya tampil, saya bilang dulu. Pertama, syarat kenapa yang dimintanya silat. Kemudian baru ngaji. Nah, ini dua kebiasaan ini kan yang orang dulu tinggalin ke kita. Dulu Warisan orang tua kita. diawali dengan mengaji baru main pukulan. Ya. Silat di sini sebagai simbol keberanian laki-laki bahwa dia siap berumah tangga dalam konteks pernikahan. Dia bisa melindungi keluarganya, Oh, istrinya itu maksudnya. dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dia nggak bisa silat, nggak bisa nikah ya? Bang Junet lewat komplek, bininya lagi bunting, digonggong anjing karena mentalnya dikit, kabur. Kabur, nggak bisa jagain bini. Aduh, itu dia Buru-buru ngadepin yang ini. menjahat. Iya, Aduh. itu. Yang kedua, sebagai simbol orang taat agama, bukan Islam KTP, dia kudu bisa ngaji. Jadi jangan cuman KTP-nya doang Islam tapi nggak bisa ngaji. Dengan dia bisa ngaji, dia bisa ngajarkan anaknya, istrinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu. Jadi kalau ada palang pintu yang tentang pernikahan nggak ada sikanya, nyalain aturan. Dan aturan nih ya buat para Iya. pelaku palang pintu ya. Dari syarat-syarat itu harus terpenuhi. Nah, silatnya nih Bang Batiar kebetulan juga pesilat juga. Iya. Pesilat cingkrik ya. Jadi kalau silat itu selama dia pakai silat Betawi tidak disalahkan. Yang kita agak miris kalau dia memakai silat di luar Betawi, bukan kita pengkotak-kotakan karena judulnya kan ada tradisi Betawi. Misalnya kita pakai silat yang ada di luar Betawi kurang pas dalam konteks tradisi Betawi. Apalagi pakai karate, taekwondo, judo, lompat-lompat. jitsu, capoeira, ada Wing Chun, iya, udah beda. Jadi saya praktekin dulu nih ya. Nah, praktekin Bang biar orang pada bisa lihat nih silat yang bener. Iya. Baik kalau begitu saya mau pantun dulu. Ya. Dari Ciawi ke Cabang Bungin, Cakep. ke Cipete lewat Semanggi. Seni budaya Betawi kudu kita kembangin, kalau bukan kita siapa lagi. Cakep. Sekarang nih Bang. Sekarang ya. Ya, lanjut sekarang. Bang, bisa dilepas kali Bang nih Bang. Iya, bentar. Bangkunya geser dikit Bang. Iya, sini ya. Nah, kamera. Tar dulu Bang, saya ini dulu. Itu golok tuh Bang. Iya. Kan pesanan Abang harus lengkap. Ya Bang. Tar ya Bang. Bismillah. Ini namanya silat cingkrik ya Bang. Salah satu aliran silat Betawi. Saya hormat Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Hup. Hup. Nah, itu asli nih. Asli Betawi ini silatnya, bukan silat yang lain. Bukan karate, bukan taekwondo. Terima kasih Bang Bahtiar. Waktu dan pagelaran-pagelarannya
Kita dari podcast Jaga Asa ngucapin terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.